Jumpa lagi bersama saya Bapak Alfian Nur. Kita masih belajar lewat aplikasi YouTube karena masih ada himbauan dari pemerintah untuk belajar di rumah. Jadi saya harap teman-teman atau adik-adik tetap semangat, selalu berpikir positif, pergunakan waktu dengan banyak mencari kreativitas yang bermanfaat. Nah, kemudian edisi kita kemarin kita sudah mempelajari mengenai distribusi kecepatan aliran dalam saluran terbuka. Hari ini kita akan mempelajari saluran yang paling ekonomis, ya, saluran yang paling ekonomis pada saluran terbuka. Jadi tetap topiknya pada saluran terbuka. Nah, sebelum lanjut, kalian subscribe, komen, dan like seperti biasa. Oke? Action. Oke. Nah, dalam saluran ekonomis ini, untuk membuat dimensinya ada beberapa langkah yang nanti akan saya sampaikan. Tapi sebelum itu, karena kita kemarin ada ini pembelajaran mengenai distribusi kecepatan, maka kalian wajib mengerjakan latihan yang saya berikan. Nah, ini yang pertama, soal yang pertama yaitu saluran drainase utama berbentuk trapesium dengan kemiringan dinding M sama dengan 2, mempunyai kedalaman 2,5, lebar dasar 5 meter, dan koefisien kekasaran maningnya untuk dinding 0,025 dan kekasaran maning pada dasar 0,02. Hitung kekasaran rata-rata menggunakan Horton dan Eisen dan Lotter. Kemudian berapa kemiringan dasar saluran dari kedua rumus tersebut jika debit yang mengalir sebesar 75 kubik per detik. Ingat ya, ini adalah pelajaran yang kemarin. Jadi ada dua kekasaran maning. Jadi kalian ada beberapa langkah nanti pengerjaannya, dengarin baik-baik nih ya. Yang pertama, untuk menjawab nanti pertanyaan yang pertama ini, cari dulu apa yang diketahui ya. Contohnya misalnya M2, M-nya sama dengan 2, berarti kalian sudah memiliki kemiringan untuk dinding itu berbanding M sama dengan 2. Kemudian ada kedalaman yang sudah diketahui, ada lebar dasar yang sudah diketahui, koefisien maningnya sudah diketahui antara yang dinding sama yang di bagian dasar. Nah, kemudian cari nilai luasan, keliling basah, dan jari-jari hidrolis. Kalian boleh menggunakan yang saya contohkan kemarin, artinya setiap sectionnya Anda buat. Untuk yang di bagian dinding, Anda bikin luasan di dinding, bagian tengah untuk luasan dasar, dan bagian pinggirnya lagi yang di sebelah kanan kalian bikin section berikutnya. Jadi ada 1, 2, 3 seperti kemarin ya. Kemudian hitung nilai N ini berdasarkan tadi Horton, Einstein, dan Lotter ini. Jadi ada dua nanti perhitungan nilai rata-rata ya dari Horton dan juga Lotter. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, setelah Anda menghitung nilai rata-ratanya, baru Anda menghitung nilai kemiringan dasar salurannya. Berarti ada dua jawaban, nilai kemiringan dasar saluran, baik yang punya Horton maupun yang punya Lotter. Ya, kita ingin lihat perbandingan antara kemiringan dasar saluran dari hal-hal yang sudah diketahui di sini, termasuk debitnya ya. Debitnya sudah diketahui. Jadi kemiringannya berapa sih dari kedua rumus tersebut. Kemudian yang soal nomor 2. Saluran drainase terbuat dari buis beton dengan bentuk dan ukuran seperti pada gambar. Jika kemiringan dasar saluran 1 berbanding 2000 dan koefisien Cc-nya adalah 60, hitung debit yang dapat ditampung. Ya, ini ada gambarnya, perhatikan. Kemudian langkah-langkahnya nih saya kasih tahu lagi nih, langkah pengerjaannya untuk soal yang nomor 2. Yang pertama sama tadi, cari apa yang sudah diketahui dari soal ini, yaitu ada kemiringan dasar saluran, slope atau S sudah diketahui, kemudian koefisien Cc, C-nya nilainya 60, kemudian Anda tinggal menghitung nilai debitnya yang ditanyakan. Kemudian apalagi, Anda harus mencari sama kayak tadi, luasan, keliling basah, dan jari-jari hidrolis.
Kemudian yang Anda perlu perhatikan di sini ada dua luasan, ada dua keliling basah, ada dua jari-jari hidrolis ya. Ini ada setengah lingkaran, kemudian ada luasan segi 4. Nah, jadi Anda harus perhatikan, saya ulangi lagi, ini ada setengah lingkaran nih dengan ketinggian 0,75, kemudian ada luasan segi 4 ya dengan ketinggian 0,25 dengan lebar 1,5. Oke, jadi ada dua luasan. Jadi Anda perlu cari dulu masing-masing, kemudian Anda tambahkan. Selanjutnya Anda gunakan langsung rumus Cesi ya, karena ini sudah ada nilai C-nya 60. Ingat rumusnya, Q sama dengan C dikali akar R dikali S dikalikan A, luas penampangnya. Oke, saya pikir itu yang Anda perlu ketahui. Dan jangan lupa nonton sampai habis ya untuk yang hari ini, karena tayangan hari ini masih ada hubungannya dengan tayangan yang kemarin, dan jawaban ini juga ada terkait dengan dengan tayangan hari ini. Oke. Action. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu bentuk saluran yang paling ekonomis. Yang pertama yaitu persegi panjang. Dalam persegi panjang ini, langkah-langkah untuk menghitung saluran yang paling ekonomis, ini adalah rumusannya ya. Jadi rumusannya yang kita sederhanakan, yang nantinya kita gunakan dalam perhitungan saluran-saluran untuk penggunaan yang segi 4. Nah, langkah-langkahnya dalam merumuskan ini, jadi ini bukan saluran yang sudah kita tinggal hitung, tapi kita membuat rumusannya menjadi sederhana. Oke, nah langkah-langkahnya yang pertama adalah ketahui dulu rumus umum dari segi 4 ini ya, untuk saluran segi 4. Yang pertama luasan, kemudian ada keliling basah, dan dua itu aja ya, luasan dan keliling basah. Kemudian setelah itu langkah yang kedua, Anda rubah B ini dari luasan ya, dari luasan. Kemudian masukkan perubahan B tersebut ke dalam keliling basah atau P. Selanjutnya, setelah Anda mendapatkan formula yang tadi dirubah nilai B-nya, selanjutnya Anda hitung P minimum terhadap ketinggian ya, P terhadap H-nya, untuk mendapatkan nilai keliling basah yang paling ekonomis dengan menggunakan rumus turunan. Nah, dalam matematika rekayasa 1 saya sudah juga mengajarkan untuk rumus turunan ya, rumus turunan rantai maupun rumus turunan yang biasa umum atau aljabar. Nah, kemudian setelah Anda bisa menurunkan tadi, maka Anda akan mendapatkan luasan terhadap tinggi, yang kemudian Anda bisa memasukkan nilai B ke dalam luasan tadi untuk mendapatkan lebar dasar dan ketinggian. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai B dan H, hitung jari-jari hidrolis atau R-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba membuat hal yang ada di slide ini menjadi perhitungan yang akan saya coba gambarkan. Nah, sekarang bentuk saluran yang paling ekonomis persegi panjang, segi 4, dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, cari dulu rumus umum dari segi 4 saluran ini ya. Yang pertama luasan. Luasan sama dengan B dikali H ya. Kalau ini adalah H-nya, ini adalah B-nya. Jadi B dan H. B-nya lebar dasar saluran, H-nya adalah tinggi basahnya ya, tinggi basahnya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan luasannya, kemudian P-nya keliling basah. Keliling basah berarti ini
ya. Berarti ada B-nya ada 2 kali H-nya. B dikali 2H. Nah, kemudian jari-jari hidrolis rumusnya A dibagi P atau sama dengan B kali H dibagi, oh ini bukan dikali ya, ini B ditambah 2H. Jadi B ditambah 2H. Oke, sampai sini ini adalah rumus umumnya. Nah, ini terkait dengan pengerjaan tadi ya, soal yang sebelumnya tadi. Ini kalian harus menggunakan rumus umum. Tapi ini kan segi 4 nanti yang trapesium, makanya tonton terus. Kemudian setelah kita dapat A, P, dan R, tadi langkah yang kedua yaitu merubah nilai B di dalam luasan. Jadi A, kalau ini langkah pertama, ini langkah keduanya, A sama dengan B kali H. B kali H. Maka B sama dengan A per H. Oke, paham ya? Kemudian langkah yang ketiga, kita masukkan B perubahan ini ke dalam keliling basanya. P sama dengan B ditambah 2H, maka masukkan nilai B ke dalam keliling basah. P sama dengan AH ditambah A per H ditambah 2H. Kemudian langkah yang berikutnya adalah membuat P minimum. P minimum ini untuk mendapatkan keliling basah yang paling ekonomis dengan cara P terhadap ketinggiannya. Jadi P terhadap ketinggiannya dengan cara menurunkan rumus tersebut. Jadi P sama dengan A per H ditambah 2H, maka kita turunkan DP per DH. DP per DH nya berarti yang hubungannya sama H yang diturunkan. Turunan pertama H, kalau 1 per H berarti turunan pertamanya adalah 1 per H kuadrat. Oke? 1 per H kuadrat, atau di sini A per H kuadrat. Ya. Ini saya coba tuliskan dulu kenapa itu dapat A H min 1 ya. Kalau dinaikkan H-nya maka H-nya min 1. Kemudian turunan pertamanya adalah A H, kan turunan itu mengurangi terhadap nilai pangkat, yaitu nilainya dikurang 1. Jadi min 1 dikurang 1 maka AH min 2. Oke, ini kalau diturunkan lagi ke bawah supaya dia plus, AH kuadrat. Oke, ini saya hapus ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada H lagi, kita turunkan berarti sisanya 2. Oke, sekarang ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0 turunannya. A per H kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya yang berikutnya adalah kita menghitung nilai dari B ya, B dan H, untuk mendapatkan nilai B dan H dari rumus yang ada ini yang sudah diturunkan. Jadi kalau dilanjutkan, A per H kuadrat sama dengan minus 2. Kalau ini diseberangkan sama dengan minus 2. Kemudian A sama dengan ini kita pindah ke sana, min 2H kuadrat. Nah, karena ini luasannya tidak mungkin negatif ya, atau ketinggiannya negatif, jadi ini dibuat harga mutlak. Ya, ingat ya, dibuat harga mutlak karena tidak mungkin nilainya negatif. Ya, padahal ini kan positif nih, 1 atau 2 ketinggiannya. Jadi dibuat harga mutlak, maka A-nya sama dengan 2H kuadrat. Kita sudah dapat satu luasan untuk segi 4 yang ekonomis itu harus A-nya sama dengan 2H kuadrat. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendapatkan nilai B ya, mendapatkan nilai B. Kalau untuk mendapatkan nilai B, maka kita ambil A-nya, rumus awalnya. Kalau A sama dengan 2H kuadrat, berarti A-nya adalah B kali H sama dengan 2H kuadrat. Kemudian untuk mendapatkan nilai B-nya, B sama dengan, ini kalau dipindah sana berarti jadi per, atau pembagi 2H kuadrat per H. Kita coret-coret jadi sisa 2H. Nah, sekarang kita dapat lebar dasar yang ekonomis itu adalah
2 kali dari ketinggiannya, ya, 2 kali dari ketinggiannya, atau ketinggiannya sama dengan 1/2 B. Oke, jelas ya. Berarti ketinggian ini paling tidak setengah dari lebar dasarnya. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang terakhir kita mencari nilai jari-jari hidrolisnya. Karena kita sudah mendapatkan nilai ekonomis untuk luasannya. Sekarang kita dapat lebar dasarnya, kemudian ketinggiannya, tinggi basahnya, kemudian kita coba cari R-nya. R sama dengan, atau kita cari P-nya aja dulu ya. Kita mau tahu P yang keliling basah yang ekonomis itu dari yang ada ini, dia dapatnya berapa. Kita terhadap ketinggian aja ya. Berarti P sama dengan, kita coba ambil P sama dengan B ditambah 2H. Artinya kalau B-nya kita robah menjadi 2H, 2H ditambah 2H sama dengan 4H. Nah, jadi keliling basah yang dari paling ekonomis ini, dari rumusan, dia berjumlah dari 4 kali ketinggiannya. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir berarti jari-jari hidrolisnya. Jari-jari hidrolis kita ketahuin rumusnya A dibagi P, luasan dibagi keliling basah, luas basah dibagi keliling basah. Jadi sama dengan A-nya tadi yang mana? Nih, 2H kuadrat dibagi P-nya mana? P-nya ada 4H. Jadi jari-jari hidrolisnya ini kita coret-coret, berarti sisa H-nya ini sama-sama kita bagi 2, berarti 1/2H. Sampai sini jelas ya. Kita sudah mendapatkan semua yang kita butuhkan untuk saluran persegi panjang. Jadi kita tinggal menggunakan rumus-rumus yang ada, yang sudah dibuat ini, untuk mendapatkan saluran yang paling ekonomis. Nanti kita kasih contohnya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan yang persegi panjang. Ya. Nah, setelah tadi kita sudah memaparkan tentang persegi panjang, selanjutnya kita masuk ke bagian trapesium untuk mencari nilai saluran yang paling ekonomis. Nah, untuk mengetahui jalan rumusan tadi yang sama kayak persegi panjang, langkahnya hampir sama. Yang pertama, ketahui dulu rumus umumnya ya. Ketahui dulu rumus umumnya dari trapesium, baik luasannya, keliling basah, jari-jari hidrolis. Kemudian, nah, rubah kalau yang ini untuk yang trapesium, rubah untuk nilai B-nya itu pada keliling basah ya, rubah pada keliling basah. Kemudian setelah itu masukkan nilai B perubahan tadi ke dalam nilai luasan. Setelah Anda mendapatkan nilai luasan yang Anda masukkan terhadap nilai B, maka Anda membuat nilai A minimumnya dengan cara menurunkan terhadap nilai H ya, terhadap nilai H. Selanjutnya, setelah Anda mendapatkan nilai A minimum tadi, kemudian Anda bikin lagi nilai P minimumnya. Nah, di sini bisa terlihat nilai ekonomisnya. Jadi Anda turunkan lagi nilai P terhadap nilai M. Setelah Anda turunkan nilai P terhadap M, maka Anda bisa mendapatkan nilai M-nya. Selanjutnya, setelah Anda mendapatkan nilai M-nya, Anda tinggal memasukkan nilai M tersebut ke dalam nilai P, maka Anda mendapatkan nilai P. Anda mendapatkan nilai A, M, dan P, Anda masukkan ke nilai B, maka Anda akan mendapatkan nilai B. B-nya sudah Anda dapatkan, tinggal Anda masukkan ke nilai A, maka nilai A Anda dapatkan. Kemudian yang terakhir, masukkan nilai A dan P untuk mendapatkan nilai jari-jari hidrolis atau R. Nah, selanjutnya kita akan melihat di cara pemaparannya. Sekarang kita mulai perhitungannya untuk membuat rumus tersebut. Ini kita hapus dulu ya, tadi ya. Oke, kita hapus, kita percepat penghapusan.
Dan jangan lupa langkah-langkah tadi yang sudah disampaikan. Oke. Langkah-langkah yang sudah tadi disampaikan. Yang pertama tadi ada beberapa langkah. Kita gambar aja dulu ya. Nah, di sini ada M-nya ya, 1/M. Nah, sekarang ininya adalah B-nya, ini H-nya. Ya, H-nya. Oke, sekarang langkah yang pertama tadi yang sudah disampaikan bahwa kita buat dulu rumus umumnya, atau kita tidak membuat ya, tapi rumus umum dari saluran trapesium tuh yang sudah dituliskan. A sama dengan B ditambah MH dikali H. Kemudian P keliling basahnya B nih, B dikali kemiringan yang ada ini ya, ditambah 2H ya, 2H dikali kemiringan 1 ditambah plus M kuadrat. Selanjutnya R sama dengan A dibagi P, atau B ditambah MH dikali H dibagi B ditambah 2H akar dari 1 ditambah M kuadrat. Ini langkah yang pertama, rumus umum. Kemudian selanjutnya langkah yang kedua, masukkan nilai B, atau bukan masukkan ya, rubah nilai yang tadi dari P untuk dicari nilai B-nya. Jadi B sama dengan dari ini ya, dari keliling basah. Dari keliling basah berarti semuanya kita pindah ke sini supaya tetap plus P-nya. P dikurang, ini yang pindah ya, 2H akar 1 ditambah M kuadrat. Sekarang kita sudah memiliki nilai B yang dirubah. Kemudian langkah yang ketiga, masukkan nilai B ke dalam luasan. A sama dengan B ditambah MH dikali H. Masukkan nilai B-nya ke dalam H. Ke dalam H. Masukkan nilai B-nya ke dalam A. Untuk dirubah ya, B-nya. Berarti P dikurang 2H 1 ditambah M kuadrat ditambah MH dikali H. Oke, ini nilai B-nya, ini MH yang di atas kali H. Kemudian kalikan dengan yang di bagian luar, seperti pengalian biasa ya, pemaktoran keluar itu. P kali H berarti PH dikurang 2H kali H berarti 2H kuadrat 1 ditambah M kuadrat ditambah MH, ini jadi kuadrat ya, kuadrat. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari luasan yang dirubah nilai B-nya dari keliling basah tadi. Kemudian langkah yang keempat, kita cari A minimumnya. A minimum dengan merubah atau dengan menurunkan rumus ini yang ada ini terhadap nilai H-nya ya, terhadap nilai H-nya. Sehingga kalau misalnya kita terus ulang aja dulu ya, A sama dengan PH dikurang 2H kuadrat 1 ditambah M kuadrat ditambah MH kuadrat, maka nilai DA per DP-nya itu sama dengan, berarti kita buang nilai H semua ya, atau kita turunkan nilai H semua minus 1 pangkatnya. Ini berarti hilang H-nya ya, karena dia pangkatnya 1. Tersisa P. Yang ini berarti 2 kali 2, 4. H pangkatnya sisa 1, jadi 4H. 1 ditambah M kuadrat ditambah ini hanya kita kurangi 1, 2-nya majukan ke depan, 2MH. Sampai di sini oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi yang langkah kelima. Langkah kelima berarti kita mencari P minimum. P minimum untuk mendapatkan nilai P-nya yang paling minimum. Keliling basahnya yang minimum. Berarti kita turunkan lagi rumus yang ada ini. Ini kalau misalnya dijadikan P-nya supaya bisa jadi turunan terhadap nilai M ya, karena selanjutnya kan terhadap nilai M. Berarti P-nya sama dengan, ini kita pindah semuanya ke kanan ya. P-nya tetap, ininya kita tarik. Berarti 4H minus jadi plus. 4H 1 ditambah M kuadrat dikurang ya, karena ini sudah pindah 2MH. Nah, sekarang ini yang agak perlu diperhatikan betul-betul. Ini sekarang DP per DM.
untuk mendapatkan P minimumnya. Ya, ini sama dengan 0. Sama dengan 0 karena sudah diturunkan ya. Oh, ini belum. Sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menurunkan dP per dm berarti yang kita tinjau adalah nilai mm-nya. Ini berarti kalau turunannya tetap 4H. M-nya ini yang perlu kita perhatikan. Sudah pernah belajar turunan rumus ya? Saya sudah juga mengajarkan dalam mata kuliah matematika yang saya ajarkan untuk turunan 1 plus M kuadrat itu. Ini kita coba ilustrasikan aja ya, supaya utuh lah ya dapatnya. Turunan dari ini misalnya Y sama dengan 1 plus M kuadrat akar setengah ini ya. Pangkat setengah, karena ini akar ya, pangkat setengah. Terus kita misalkan U sama dengan 1 plus M kuadrat, maka DU per DM nya kita menggunakan sistem rantai ya, turunannya menggunakan rantai. Berarti ini sama dengan 2M. Kemudian Y nya sama dengan U pangkat setengah. Berarti DY per DU nya sama dengan setengah U pangkat min setengah. Oke, sekarang kita tinggal susun sistem rantainya. DU per DM dikali DY per DU. Kalau kita kita masukkan nilai-nilai yang ada, berarti 2M kali setengah U pangkat min setengah. Nah, ini tinggal dicoret-coret, hasilnya sisa M per, ini di bawah ya, supaya dia plus akar dari, kita masukkan kembali nilainya 1 plus M kuadrat. Sekarang kita sudah menemukan turunan dari 1 plus M kuadrat. Ini nilainya, kita tinggal masukkan di sini. M dibagi akar 1 plus M kuadrat. Oke, nah sekarang dikurang, ini terhadap M nya ya, berarti M nya yang hilang, berarti 2H. Oke, nah untuk selanjutnya saya perlu ngapus dulu ini, nanti kita lanjutkan. Oke, nah tadi sudah saya hapus, cuma hal yang penting saya catatkan kembali. Ini yang didapat dari langkah yang kelima, ini tadi langkah yang kedua, kemudian ini dari rumusan umum ya. Nah, dari langkah yang kelima tadi kita masuk ke langkah yang keenam, kita mencari nilai M-nya ya, kita mencari nilai M-nya, yaitu ini kan sama dengan 0 nih, karena dP per dm ini sama dengan 0. Jadi kita tinggal mencari nilai M-nya. Caranya 4H dikali M per 1 plus M kuadrat dikurang 2H sama dengan 0. Berarti kita tinggal mengalihkan ke dalam 4HM per akar 1 plus M kuadrat sama dengan, ini kita pindah aja ke sebelah sana, 2H. Ini berarti kalau ditarik ke sana jadi pengali. 4HM sama dengan 2H akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, untuk memudahkan tidak ada akarnya lagi, maka kita kalikan aja dengan pangkat. Pangkat ya, pangkat 2. Jadi ini dipangkatkan 2 semua. Kalau ini dipangkatkan 2 berarti ini 16 H kuadrat M kuadrat. 2 jadi 4, H-nya jadi H kuadrat, dan di dalam akar jadi hilang ya, karena setengah dikalikan 2, pangkat dikalikan pangkat, maka sisa 1. Jadi tinggal dalam kurung 1 ditambah M kuadrat. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kemudian tinggal kita susun aja. 16 H kuadrat M kuadrat. Ini kalau kita pindah sini berarti menjadi minus 4H kuadrat dikali 1, 4H kuadrat. Kemudian ini minus lagi ya, dipindah sini lagi. 4H kuadrat dikali M kuadrat. Berarti 4H kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang ini ada yang sama, H kuadrat M kuadrat, H kuadrat M kuadrat. Sehingga kalau dikurangkan 16 kurang 4 itu adalah 12 H kuadrat M kuadrat sama dengan, ini kita pindah aja ke sana, 4H kuadrat. Untuk mencari M kuadrat, ini M kuadrat, berarti ini yang kita pindah lagi, berarti 4H kuadrat. Di sini pengali menjadi pembagi, 12 H kuadrat. H kuadratnya kita coret, hilang, tinggal 4 per 12. Jadi M kuadrat sama dengan, sama-sama kita bagi 4, berarti ini 1 per
3. Sehingga M-nya sama dengan akar dari 1/3. Atau akar 1 adalah 1 ya, 1/3. Atau kita kalikan sama-sama akar 3, maka dia menjadi 1/3 akar 3. Oke. Atau ini bisa dibilang sudutnya itu nanti membentuk sudut 60 derajat. Ya, jadi kalau misalnya ini segi trapesium, maka di sini membentuk sudut 60 derajat. Ini adalah M yang paling kemiringan yang paling efisien. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Saya perlu menghapus lagi, tapi hal yang penting nanti tetap saya taruh. Oke. Nah, selanjutnya kita menghitung untuk langkah yang ketujuh untuk mendapatkan nilai P ya, nilai P. P di sini sudah ada di langkah yang kelima. Kita tinggal masukkan nilai yang telah kita dapatkan nilai M-nya. P sama dengan 4H akar 1 ditambah M kuadrat dikurang 2MH. Kita masukkan 4H, M-nya kita masukkan ya, 1 plus M kuadrat itu tadi sudah dihitung bahwa nilainya adalah 1/3 dikurang 2 M-nya sendiri 1/3H. Sehingga kalau misalnya ini dijumlahkan, maka 4H sama dengan ini menjadi sama penyebutnya 3/3, jadi 4/3 pangkat setengah. Oke, akar pangkat setengah dikurang 2/3H. Selanjutnya akar dari 4 kan adalah 2, jadi 4H dikali 2 per ininya kita tetap di bawah akar 3 dikurang 2/3H. Ini karena penyebutnya sama, jadi bisa kita kalikan, berarti 4 kali 2 8H dikurang 2H per akar 3. Jadi sama dengan 8 dikurang 2 6H per akar 3. Untuk memudahkan penyederhanaan, coba kita kalikan aja akar 3 per akar 3. Jadi 6 akar 3H per 3 kali 3 9, akarnya adalah 3. Ini kita coret, sisa 2 akar 3H. Nah, mudah ya. Kita sudah bisa mendapatkan nilai P-nya. Tadi sudah dapat M-nya, kemiringannya, sekarang dapat keliling basahnya yang paling ekonomis adalah 2 akar 3H. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Saya hapus dulu. Sekarang kita masuk ke perhitungan yang ke-8 langkahnya. Untuk mendapatkan nilai B. B sama dengan P dikurang 2H akar 1 ditambah M kuadrat. Kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan. P 2 akar 3H dikurang 2H 1 ditambah M kuadrat tadi 1/3. Oke, berarti 2 akar 3H dikurang 2H. Ini sudah tadi sama dengan yang sebelumnya ya. Berarti ini ada 4/3 pangkat setengah. Kemudian 2 akar 3H dikurang 2 kali ini jadi 2 ya, jadi 4H per akar 3. Nah, kemudian tadi ini kan sudah ada nih perhitungan 2/3H ini kalau dia pakai akar. Kalau nggak salah tadi yang seperti yang sebelumnya 6/3 ya, 6/3 iya 6 akar 3 ya, 6 akar 3H ya, 6H per akar 3 dikurang 4H per akar 3. Jadi ini bisa kita, karena penyebutnya sama, 6H dikurang 4H per akar 3. Jadi hasilnya 2H per akar 3. Sehingga kalau misalnya ini dikalikan akar 3 per akar 3 kembali, maka hasilnya sama dengan 2 akar 3 H per 3 atau 2/3 akar 3H. Oke, 2/3 akar 3H. Baik, ini kita lanjutkan lagi ke 9 nanti ya.
Oke, selanjutnya kita menghitung untuk langkah yang ke-9 untuk mendapatkan nilai A-nya. A sama dengan B ditambah MH kali H. B-nya itu 2/3 akar 3H ditambah M-nya tadi 1/4 akar 3 atau 1/3 akar 3 H, ya nih H-nya 1/3 akar 3H, kemudian dikali H. Nah ini kan sama nih, penyebutnya sama, yang akarnya sama, jadi 2 ditambah 1 aja, 2 tambah 1 3/3 akar 3 H ya, dikali H. Jadi ini dicoret-coret, jadi sisanya akar 3 H kuadrat. Oke, sekarang kita masuk yang ke-10. Yang ke-10 yaitu perhitungan untuk nilai R. R sama dengan A dibagi P. Jadi sama dengan A-nya sudah kita dapat, akar 3 H kuadrat dibagi P-nya. P-nya kita lihat 2/akar 3 H. Ini bisa kita coret-coret ya. Berarti sisa 1/2. Ini kita coret-coret, H-nya tinggal 1. Jadi setengah H atau H/2. Jadi kalau kita susun untuk R-nya sama dengan H/2. Jadi kita ada beberapa yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, kemiringan dari dinding ya, perbandingan kemiringan dinding itu kita dapatkan nilai 1/akar 3 atau sama dengan 1/3 akar 3. Kemudian keliling basanya P sama dengan 2/akar 3H. B-nya 2/3 akar 3H. Luas basanya sama dengan akar 3 H kuadrat. Kemudian jari-jari hidrolisnya adalah sama dengan H/2. Setelah ini kita akan membahas studi kasus atau soal. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh kasus atau soal yang akan kita kerjakan dengan materi yang sudah kita sampaikan ya, yaitu saluran ekonomis, baik itu persegi 4 maupun trapesium. Tapi saya contohkan yang trapesium karena yang agak rumit itu kan sebenarnya yang trapesium dan paling sering digunakan di lapangan, itu yang paling penting ya. Nih contohnya, saluran drainase berbentuk trapesium mengalir debit sebesar 10 kubik per detik. Nah tadi kan sudah disampaikan, setiap ada soal bagus dibuat apa yang sudah diketahui ya. Jadi yang pertama diketahui saluran drainase berbentuk trapesium, berarti ini berbentuk trapesium ya, bentuk trapesium. Berarti ada M-nya, ya, ada B-nya, ada H-nya. Oke, sekarang mengalir debit sebesar 10 kubik per detik. Debit adalah Q 10 kubik per detik. Nah, kemudian kemiringan dasar saluran S, slope, yaitu 1 berbanding 5.000. Atau kalau 1 dibagi 5.000 berarti 0,0002. Selanjutnya dinding saluran dilining dengan kekasaran 0,012. Berarti nilai N-nya sama dengan 0,012. Kemudian tentukan dimensi saluran yang paling ekonomis. Jadi ditanyakan itu dimensinya, berarti B dan H-nya. B dan H-nya ya, B dan H-nya yang paling ekonomis untuk dari saluran trapesium. Itu sudah ada sebenarnya ditunjukkan langkahnya, tapi saya ingin membuat langkah perhitungannya menjadi lebih teratur. Yang selanjutnya setelah diketahui yang ditanyakan, yang ketiga yaitu rumus umumnya tadi, rumus umum yang didapatkan dari saluran ekonomis. Tadi kan ada berapa langkah tuh yang trapesium 1 sampai 10. Yang didapat itu 1 yang kita pakai keliling basanya 2H akar 3 ya, tadi ya 2H akar 3. Kemudian yang kita dapat lagi itu bukan 2H akar 3 tapi 2 akar 3H.
Contohnya gitu ya, karena ini kan bisa dikalikan nih. 2 akar 3H. Kemudian A-nya yaitu akar 3H kuadrat. Sehingga kalau ini dijadikan R-nya itu sama dengan, tadi rumus R ada juga ya, H/2 atau setengah dari H-nya. Nah selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai ini dari rumusan yang sudah ada nilai untuk mendapatkan yang paling ekonomis salurannya. Dengan menggunakan rumus Manning ya, Q sama dengan, ini langkah yang keempat, Q atau debit sama dengan luas penampang dikali kecepatan A dikali V, dimana Q sama dengan A dikali setengah 1/n dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah. Sekarang yang sudah kita dapatkan di sini kita masukkan ke dalam rumus ini. Q sudah diketahui 10 meter kubik per detik ya, sama dengan A-nya kita pakai rumus ini, akar 3H kuadrat dikali N-nya nanti diketahui 0,012. R-nya kita pakai ini, berarti H/2 pangkat 2/3 dikali S-nya sudah diketahui 0,0002 pangkat setengah. Oke, kalau sudah terbentuk seperti ini, kita tinggal susun yang rapi. 10 sama dengan akar 3H kuadrat dikali 1/0,012 dikali, ini hanya bisa kita pecah ya, H pangkat 2/3 dengan 2 pangkat 2/3 dikali 0,002 pangkat setengah. Biasanya kalau saya melihat seperti ini, saya akan mengelompokkan masing-masing ya. Ini ada H, ini juga ada perhitungan. Jadi yang bisa dihitung kita kelompokkan, yang bisa terhitung, yang merupakan simbol akan saya kelompokkan dengan simbol. Jadi 10 sama dengan H kuadrat dikali ini H pangkat 2/3. Oke. Nah, sekarang kita susun ke sana. Jadi akar 3 dikali 0,0002 pangkat setengah dibagi 0,012 dikali 2 pangkat 2/3. Nah sekarang sudah enak nih melihatnya. Jadi ada masing-masing H dan yang dikelompokkan untuk bisa dihitung. Jadi 10 sama dengan H ini kalau mau dijadikan bilangan pecahan maka penyebutnya harus 3 juga. Kalau penyebutnya 3 supaya bisa menjadi 2 berarti 6/3. Pangkat dikalikan pangkat maka dijumlahkan. Jadi ini 6/3 ya, karena 6 bagi 3 kan 2 tuh. Ditambah karena pengalian, ditambah 2/3. Oke. Nah, sekarang dikali ini jumlah ini semua. Nah, jumlah itu semua itu kalau dihitung, ini saya turunkan dikit ya, karena ini katanya terlalu mepet nih. Saya ulangi di bawah aja ya. 10 sama dengan H pangkat 6/3 ditambah 2/3 dikali. Nah, ini kamu kalikan semua, itu hasilnya 1,2859 ya. Saya pakai 4 di belakang. Saya pakai angka di belakang 4 di belakang koma. Kemudian ini bisa kamu pindahkan ke sini ya, supaya hanya tetap plus, atau ini dipindahkan ke sana, ini pindah ke sini ya, sama aja. H ini tambah ini berarti H 8/3 sama dengan 10/1,2859. Hasilnya H 8/3 sama dengan tuh 7,78 ya, 7,78, dimana H-nya ini H-nya sama dengan, berarti ininya dibalik ya, atau di pangkatnya dibalik, jadi 7,78 dipangkatkan karena ini pindah ya, berarti pangkat 3/8. Kalau ini dipangkatkan maka hasilnya hanya 2,16 meter. Oke, nah selanjutnya untuk mendapatkan nilai B-nya, ini kita pakai di sini lah dikit ya.
B-nya itu rumusnya adalah B sama dengan 2/3 H 2/3 akar 3H. Ini juga kita dapatkan dari perhitungan yang tadi ya, rumus yang tadi, dari rumus ekonomis itu. Jadi sama dengan 2/3 akar 3, hanya yang kita dapatkan 2,16. Hasilnya adalah 2,49 meter. Sehingga kalau ini dimasukkan ke dalam ini, jadi di sini dirubah menjadi B-nya adalah 2,49 dan di sini nilainya 2,16. Oke. Sudah kita perhitungkan dan sudah ada, ini sudutnya tetap ya 60 derajat. 60 derajat. Oke. Nah, itu tadi langkah-langkah dan cara menghitung saluran ekonomis. Nah, kemudian saya mengingatkan kembali nih untuk mengerjakan latihan yang tadi sudah saya sampaikan dari awal. Ada 2 soal, Anda kerjakan. Saya kasih waktu untuk 2 hari pengerjaannya. Kirim ke email saya akan kirim email ke cuttingnya lewat WA. Terakhir, tetap semangat dan jaga kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.